Kabar penting buat pelaku usaha, eksportir, hingga masyarakat yang mengikuti perkembangan ekonomi global. Pemerintah Amerika Serikat bersiap menerapkan skema tarif baru setelah masa berlaku tarif universal 10% untuk seluruh negara berakhir pada 24 Juli 2026. Yang menarik, Indonesia masuk dalam kelompok negara yang diusulkan mendapatkan tarif 10%. Lalu, apa artinya bagi perdagangan Indonesia? Apakah ini kabar baik atau justru tantangan baru bagi ekspor nasional? Simak penjelasannya sampai selesai. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan bahwa tarif 10% yang saat ini diberlakukan Amerika Serikat kepada seluruh negara akan berakhir pada 24 Juli 2026. Setelah periode tersebut, pemerintah Amerika Serikat melalui Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR mengusulkan skema tarif baru yang berbeda-beda untuk sekitar 60 negara. Menurut Budi Santoso, sebanyak 14 negara diusulkan mendapatkan tarif sebesar 10%, sementara 46 negara lainnya akan dikenakan tarif lebih tinggi, yaitu 12,5%. Kabar yang cukup positif bagi Indonesia adalah Indonesia masuk ke dalam kelompok 14 negara yang dikenakan tarif 10%, bukan kelompok yang mendapatkan tarif 12,5%. Artinya, jika usulan tersebut diterapkan sesuai rencana, posisi Indonesia relatif lebih baik dibanding puluhan negara lain yang akan menghadapi tarif lebih tinggi saat mengekspor produknya ke pasar Amerika Serikat. Selain Indonesia, negara-negara yang masuk kelompok tarif 10% antara lain Kanada, Uni Eropa, Inggris, Meksiko, Malaysia, Taiwan, Argentina, Bangladesh, Kamboja, Pakistan, Ekuador, Guatemala, dan El Salvador. Menteri Perdagangan menjelaskan ada dua faktor utama yang menjadi pertimbangan. Pertama, Indonesia dinilai telah memiliki kerangka hukum yang terkait dengan isu tenaga kerja paksa atau forced labor. Isu ini menjadi perhatian serius pemerintah Amerika Serikat dalam kebijakan perdagangan internasional. Negara yang dianggap memiliki perlindungan hukum dan standar ketenaga kerjaan yang lebih baik cenderung memperoleh perlakuan yang lebih positif dalam hubungan dagang. Faktor kedua adalah keberadaan Agreement on Reciprocal Trade atau ART yang dimiliki Indonesia. Keberadaan kesepakatan tersebut menjadi salah satu dasar yang membuat Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan negara lain yang dikenakan tarif 12,5%. Meski demikian, pemerintah mengingatkan bahwa keputusan tarif ini belum sepenuhnya final. Mendak Budi Santoso menegaskan bahwa situasi masih sangat dinamis dan proses negosiasi terus berlangsung. Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih aktif melakukan pendekatan dan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Artinya, masih terbuka kemungkinan adanya perubahan kebijakan, penyesuaian tarif, atau bahkan kesepakatan baru yang dapat menguntungkan Indonesia sebelum tenggat waktu 24 Juli 2026. Langkah diplomasi perdagangan ini menjadi sangat penting karena Amerika Serikat merupakan salah satu pasar ekspor terbesar bagi Indonesia. Berbagai produk Indonesia seperti tekstil, alas kaki, furnitur, elektronik, produk karet, hingga komoditas tertentu memiliki pasar yang cukup besar di negeri Paman Sam tersebut. Karena itu, besaran tarif yang dikenakan akan sangat berpengaruh terhadap daya saing produk Indonesia di pasar global. Masuknya Indonesia ke kelompok tarif 10% tentu memberikan keuntungan relatif dibanding negara yang harus menghadapi tarif 12,5%. Perbedaan tarif sekecil apapun dapat mempengaruhi harga jual produk di pasar tujuan ekspor dan menentukan daya saing sebuah negara. Jika tarif Indonesia tetap berada pada level yang lebih rendah, maka eksportir nasional berpotensi memiliki posisi yang lebih kompetitif dibanding pesaing dari negara-negara yang terkena tarif lebih tinggi. Namun demikian, pelaku usaha tetap perlu mencermati perkembangan negosiasi yang masih berlangsung karena keputusan akhir berada di tangan pemerintah Amerika Serikat. Perkembangan tarif dagang Amerika Serikat ini menjadi pengingat bahwa persaingan perdagangan global semakin ketat.
Bagi pelaku usaha dan eksportir Indonesia, penting untuk terus meningkatkan kualitas produk, memperkuat standar ketenagakerjaan, memenuhi regulasi internasional, serta memperluas pasar ekspor agar tidak bergantung pada satu negara tujuan saja. Sementara bagi masyarakat, perkembangan ini perlu dipantau karena kebijakan perdagangan internasional dapat berdampak pada industri dalam negeri, lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi nasional. Kita tunggu bagaimana hasil akhir negosiasi pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat menjelang batas waktu 24 Juli 2026. Pertama mengenai tarif dengan Amerika ya, karena saya lihat banyak di media juga sudah menulis. Jadi seperti teman-teman ketahui bahwa resiprokal tarif Amerika kan dibatalkan oleh Mahkamah Agung ya. Kemudian pemerintah Amerika menetapkan tarif 10% untuk semua negara yang akan 10% untuk semua negara selama 150 hari ya. Artinya nanti pada tanggal 24 ya. Tanggal 24 Juli 2006 akan berakhir. Jadi tarif yang ditentukan oleh pemerintah Amerika 10% tadi menggantikan resiprokal itu berakhir pada tanggal 24 Juli 2026. Nah kemudian bagaimana setelah 24 Juli apakah ada kebijakan baru dari Amerika? Kan mestinya itu selesai kan, karena sudah habis. Nah ternyata Amerika melalui USTR membuat kebijakan baru di mana pada tanggal 11 Maret 2026 melakukan inisiasi investigasi Section 301 itu sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan Amerika tahun 1974 berkaitan dengan forced labor dan akses product capacity ya, excess capacity manufacturing ya. Nah sekarang pada tanggal 2 Juni 2024 USTR telah menerbitkan hasil awal investigasi terkait dengan forced labor, di mana diusulkan penetapan biaya masuk atau tarifnya 10% dan 12,5%. Jadi ada 60 ekonomi atau negara yang dilakukan investigasi. Indonesia termasuk yang mendapatkan atau diusulkan tarif 10%. Jadi dari 65 negara itu 15 mendapatkan tarif 10% dan 45 12,5%. Indonesia masuk ke dalam kelompok 15 negara tersebut. Kenapa? Karena terkait dengan forced labor, Indonesia sudah memiliki kerangka hukum, dan yang kedua Indonesia sudah memiliki ART ya. Jadi itu masih usulan dari Amerika yang nanti sifatnya masih dinamis, dan pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Amerika untuk mendapatkan tentunya tarif yang lebih baik ya. Jadi nanti kalau tanggal 24 Juli berarti akan ada tarif baru menggantikan tarif yang tadi berlaku selama 150 hari. Topik yang berikutnya ya kalian ya.